Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Perahu pengangkut logistik di Mahakam Ulu karam. Polisi memastikan musibah ini tidak menelan korban dan logistik pemilu berhasil diamankan. Di segmen 2 kami ulas kekuatan politik tahun 2014 dan 2019. Lalu bagaimana dengan tahun 2024? Simak ulasan lengkapnya. Penjabat Gubernur Kaltim gelar sayembara ke semua TPS. Mereka akan diberi hadiah jika capaian pemilihnya lebih 90%. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Keunikan TPS 22 RT 19 Sidodamai Samarinda Ilir menarik perhatian penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik. Itu terlihat saat ia datang dan melihat langsung kondisi TPS Selasa siang. Ia menilai kreativitas petugas TPS patut diacungi jempol dan layak diikuti petugas lainnya. Di kesempatan itu, Akmal Malik menggelar sayembara yang ditujukan kepada seluruh TPS di Kaltim, terutama di Samarinda. Ia menjanjikan akan memberikan hadiah khusus kepada TPS yang mampu meraih suara hingga di atas 90%. Ia tidak merinci hadiah tersebut, namun memastikannya sangat menarik. Untuk rewardnya tunggu saja tanggal mainnya. Gitu. Oke lah Pak, selamat ya. Saya kemudian jawab aja. Kelompok rentan yang disabilitas ada. Ini salah satu TPS yang menurut saya sangat kreatif ya. Kita berikan apresiasi kepada TPS ini. Tetapi saya juga ingin men-challenge ya, minimal di Kota Samarinda. Bagi TPS-TPS yang bisa mendorong pesertanya partisipasi pemilih di atas 90%, ada hadiah khusus dari PJ Gubernur. Ya, itu. Selamat pemilih besok, jangan ada yang golput ya, karena nasib bangsa ini ditentukan dari suara Anda. Sementara itu, sejumlah petugas keamanan sudah disiagakan di TPS tersebut. Petugas yang terlihat Selasa siang itu adalah tentara dan polisi serta petugas TPS. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Wali Kota Balikpapan bersama rombongan Selasa siang mendatangi sejumlah TPS. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan TPS dan perangkatnya. Seragamnya nggak ada KPPS. Wali Kota Rahmat Masud meyakini partisipasi masyarakat akan meningkat. Bahkan ia meyakini 80% dari jumlah pemilih akan menyalurkan hak pilihnya. Terkait pemilih dari luar daerah, Rahmat Masud tidak melarangnya. Namun, mereka harus menaati mekanisme dan salah satunya hanya memiliki hak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden saja.
sampai ada yang korban. Nah itu penekanan kita. Dan kedua ya betul jaga kondusif kota dan jangan ada unsur-unsur pemaksaan di dalam TPS kita. Itu aja poin. Yang penting pertama itu harus rukun. Keputusan presiden kan ya paham-paham aja. Kita untuk memastikan karena kan ada regulasi yang seperti pemilu yang dari pemilu yang dari luar. Nah dari luar itu jangan sampai kan ada drop dari daerah-daerah lain ya. Jadi memastikan jadi kalau di luar KTP Balikpapan gimana regulasinya. Ternyata dia harus siap surat pengantar dari daerah setempatnya. Itu baguslah untuk menjaga kemungkinan ya. Target berapa persen pemilih suara? Kami minta di sini paling tidak Balikpapan itu bisa 80%. Pemkot Balikpapan juga yakin pemilu kali ini akan berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pak Ketuanya loh gimana? Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. TPS 22 Jalan Oto Iskandar Dinata, Gang Keluarga Sido Damai, Samarinda Ilir memiliki nuansa memikat. TPS yang diberi nama Hari Kasih Suara itu dihiasi nuansa pink dan merah tua. Di beberapa sudut diberi hiasan bunga dan balon yang juga bernuansa pink. Mereka melakukannya karena hari pencoblosan tepat di Hari Kasih Sayang, yakni 14 Februari. TPS yang menarik perhatian warga ini akhirnya jadi sasaran untuk berfoto. Mereka mengaku bangga karena TPS-nya berbeda dengan lainnya. Rasa tertariknya semakin bertambah karena panitia menyiapkan tempat khusus untuk bersuap foto. Ya, kami dari warga yang merasa bangga, Pak, karena memang setiap tahun TPS kami ini selalu rapi, bagus, bersih setiap tahunnya lah. Dan artinya, mungkin tahun ini temanya ya. Ya. Tapi tahun ini mungkin saya lihat lebih menarik lah. Pokoknya tampilannya, apalagi ada foto seperti ini kan minat orang untuk mencoblos mungkin lebih terangkat kan. Lebih tertarik ya. Ya, lebih tertarik. Kalau tahun kemarin gimana Pak kondisinya? Tahun kemarin juga rapi, cuma kan mungkin tahun ini berhubungan dengan Hari Kasih Sayang, mungkin temanya jadi pink-pink kan lebih menarik lagi. Ketua RT mengaku hiasan untuk TPS selalu dilakukan setiap pemilihan. Hanya saja hiasan tahun ini agak berbeda dibanding sebelumnya. Tujuannya yakni untuk menarik minat warga. Setiap momen ini kami seperti kita lakukan dengan tujuan untuk bisa menarik massa, kemudian bisa hadir di tempat TPS dengan suasana yang nyaman gitu. Itu aja. Kenapa suasana pink dipilih tahun ini Pak RT? Saya kira waktunya memang bertepatan, momennya di sini akan kelihatan persatuan dan kesatuan kita, saling menghormati, saling menghargai bersama. Panitia KPPS berharap upaya ini mampu meningkatkan partisipasi warga datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih sesuai keinginannya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.